Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi dengerin di jam berapapun dan dimanapun. Balik lagi di Pojok Podcast Kominfo, nggak terasa udah di bulan ketiga dan sekarang bersama gue, ini yang suaranya bakal kalian dengerin selama beberapa menit ke depan. Seperti biasa gue nggak mungkin sendirian, di sini udah terhubung sama anak-anak dari Atsomanya PIPS. Silakan perkenalkan diri dulu, siapa namanya? Satu-satu. Halo. Kok diem sih? Halo. Hai. Hai. Kenali. Nama aku Natasha. Hai. Bisa dipanggil saya. Hai Natasha. Hai sayang. Aduh. Hai Fani. Aduh. Lanjut ya. Hello vlog, welcome to my channel. Yes. Di sini gue Haikal Raffi Fazli selaku Atsomanya PIPS. Lanjut. Halo, gue Hasna. Lanjut. Halo, Sarul. Lanjut. Topik kali ini menarik banget sih. Kita mau bahas tentang seputar masalah UKT dan SPU yang beberapa hari lalu sempat ramai juga. Ngomong-ngomong, kalian udah pada baca ini belum sih edaran panduan penyelenggaraan pembelajaran? Kalau nggak salah kan kemungkinan kuliah daring dilanjutin sampai semester selanjutnya ya kalau nggak ada perubahan lagi. Wah iya. Tapi gue mau nanya deh. Tapi gue mau nanya sama kalian. Kalian ini tim pro untuk bayar UKT full di semester depan atau kontra? Atau mungkin ada yang punya opini lain gitu, misalnya dikasih diskon berapa persen? Coba silahkan. Gue duluan ya, boleh? Boleh. Boleh, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa namanya? Kalau dari kita ya, maksudnya dari Atom sendiri gitu, masuk ke tim kontra sih dengan adanya UKT full ini. Kenapa? Karena lagi pandemi gini coy, bayangin aja lu baru kuliah 2 minggu, tapi malah daring kayak begini. Kan juga ada tuh yang namanya relaksasi UKT nih. Nah, tadi gue sempat lihat taklimat media kebijakan gitu dari Kemendikbud ya. Katanya tuh yang baru relaksasi UKT ini itu baru kayak IPB, UNS, UNJ dan UNESA dan UNES. Jadi dalam UNJ sendiri tuh nggak ada gitu. Seperti kita ketahui ya, kalau UKT ini kan terdapat 4 opsi gitu: penundaan pembayaran, cicilan, pemotongan, dan pembebasan. Terus inti dari taklimat media yang gue dengerin itu sih intinya tuh perguruan tinggi harus melaksanakan relaksasi ini. Tapi untuk kebijakannya masih diserahkan lagi ke dalam kampus ini ya kan. Terus gue juga pernah ikut konsolidasi Atkesma gitu bareng BEM UNJ. Dan situ tuh Kaldo Atkesma UNJ itu bilang kalau misalnya dari UNJ sendiri tuh belum ada, karena rapat itu aja tuh kita masih ngerancang untuk yang nantinya bakal dikasih ke rektorat. Yang bisa gue ambil dari konsol itu adalah kayak misalnya menurut Kaldo sendiri tuh pencicilan itu nggak bisa. Terus untuk kalau misalnya pembebasan secara langsung itu juga nggak bisa, karena kita ketahui sendiri ya kalau rektorat tuh perlu biaya juga untuk biaya listrik dan lain-lain. Jadi sementara sih yang bisa gue anggap dari relaksasi di UNJ ini mungkin kemungkinan besar bakal ada pemotongan, yaitu minimal 20% dari UKT dari mahasiswa yang terdampak. Itu aja sih menurut gue. Yang lain ada yang mau nambahin? Kalau gue sih kontra juga sih sama, untuk sebenarnya sih lebih ke merelaksasiin, bener apa kata Natasha buat ngerelaksasiin pembayaran UKT. Kalau misalnya dibilang buat bayar full, gue juga mikir sih kayak bokap ayah-ayah teman-teman gue yang lain tuh kan kayak ada yang di PHK, ada yang pendapatannya berkurang. Kalau misalnya makin ditambah dengan pembayaran full UKT tuh pasti bakal ngebebanin banget sih kalau menurut gue.
Jadi ya kalau bisa sih direlaksasiin. Kalau minimal 20% gue udah oke lah, boleh. Cuman kalau bisa lebih. Berarti ya kayak walaupun kita udah di masa new normal gini kan, tapi nggak semuanya back to normal. Benar. Bener sih. Iya sih. Betul banget. Bener banget. Tapi kalau gue mikirnya gini, kalau misalnya UKT dibebasin, gimana dengan nasib orang-orang yang gaji atau pendapatannya bergantung dari uang itu? Kan bukan dibebasin secara full kayak 100% dilunasin, tapi itu potongan yang untuk berdampaknya aja nggak sih? Iya sih. Oh iya, paham. Tapi yang gue lihat juga sih belum ada kampus yang bener-bener ngebebasin semua mahasiswanya, nggak ada sih. Yang gue tahu itu Unpad itu dia pembebasan UKT emang, tapi untuk mahasiswa tingkat akhir gitu, bukan yang mahasiswa aktif ya kayak kita gitu. Menarik juga sih. Oke. Ya, Nah, jadi kemarin apa? Enggak udah. Kemarin nih sempet heboh kan, bahkan sampai trending juga di Twitter #geram UNJ dan #UNJ tolak SPU. Banyak calon mahasiswa UNJ yang masih belum tahu sebenarnya apa sih itu SPU. Boleh dijelasin dikit nggak? Sebenarnya kan gini, Boleh. dari yang gue baca-baca artikel di Didaktika UNJ, SPU itu sendiri ada sejak tahun 2018. Hal itu karena berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017, Pasal 8 Ayat 1 Bagian D. Di situ disebutin bahwa perguruan tinggi negeri dapat memungut akal atau pungutan lain UKT dari mahasiswa baru, program sarjana atau diploma jalur mandiri. Jadi di situ jelas banget ya bahwa SPU itu diperuntukkan untuk mahasiswa baru jalur mandiri. Tapi di sini ada lanjutannya lagi. Pada SPU ini harus memerhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa ataupun pihak yang membiayainya. Jadi SPU ini secara sukarela gitu, harus dibayar bebas gitu, minimal 0 dibayarkan oleh mahasiswa. Karena kan harus memerhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa pula. Jadi nggak ada batas minimalnya gitu seharusnya. Cuman seperti yang kita ketahuin bahwa pada tahun 2019 di situ muncul tuh kontroversi bahwa tiba-tiba ada batas minimal SPU sebesar 750.000. Nah, dari yang gue baca, kenapa dari yang minimalnya 0 pada tahun 2018 tiba-tiba jadi ada 750.000 pada tahun 2019, itu karena menurut WR2 waktu itu, orangnya kita tahulah, Bapak Rektor yang sekarang sedang menjabat. Menurut beliau bahwa pada waktu pengisian SPU ada salah satu mahasiswa yang mengisi SPU-nya itu sebesar Rp1. Jadi dianggap hal itu menyepelekan adanya SPU. Makanya diadakan batas minimal sebesar 750.000. Selain itu pula, katanya UNJ juga masih membutuhkan pendanaan yang lebih buat membangun fasilitas sarana dan prasarana agar semakin baik. Itu sih yang gue ketahuin. Ada tambahan? Haikal mungkin mau nambahin? Kalau misalnya dari Farul itu kan kayak sejarahnya SPU itu ada, terus gimana berjalan SPU. Paling buat teman-teman yang mau tahu, SPU itu kayak sumbangan, tapi itu kayak
istilahnya kayak uang Iya, pangkal ya bener nggak sih? Bahasa halusnya lah ya. Nah, kayak uang pangkal. Bahasa halus itu kayak SPW, cuman tuh aslinya kayak uang pangkal aja sih buat teman-teman yang belum tahu. Menurut kalian kenapa sih orang-orang tuh sebegitu menolaknya sama SPU? Apa ini ada hubungannya sama pandemi yang sekarang lagi terjadi? Kalau menurut gue sih, kenapa orang-orang kayak geram banget nih ya mau SPU tuh mungkin karena kita tahu sendiri ya, kemarin tuh sempat ada berita kalau minimal SPU tuh 5 juta buat beberapa Oh prodi. iya, tahu. Iya. Tahu nggak? Nah, itu mungkin kayak memancing emosi kali ya, memancing emosi mahasiswa kayak, wah nggak bener nih, SPU masa ada minimalnya 5 juta lagi, gede banget untuk 6 prodi yang bisa dibilang favorit sih. Iya. Mungkin kalau dari gue sendiri ya, kenapa kita wajib banget menolak SPU? Karena dari sudut pandang gue sendiri, SPU itu kayak terlalu menitik beratkan pada mahasiswa gitu, dimana mahasiswa dipaksa, bahasa kasarnya, untuk menyumbang gitu buat pembangunan universitas. Padahal sebenarnya kalau kita analisis lebih dalam, dilihat sejarahnya, yang salah itu sebenarnya birokrat tahu. Karena ini Kenapa tuh? gue baca dari artikel Didaktika bahwa sebenarnya kan UNJ sendiri sebagai perguruan tinggi negeri mendapatkan dana dari pemerintah sebesar 28 miliar. Walaupun sebenarnya dana 28 miliar itu jika untuk pembangunan universitas mungkin hanya sebagian doang dilakukan. Tetapi sebenarnya kita itu UNJ bisa dapat dana lebih. Cuman karena adanya kesalahan pada bagian pihak birokrat yang mana data mahasiswa pada VDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi itu ada beberapa yang tidak tercatat atau tercantum, karena semakin banyaknya data mahasiswa yang tercantum pada PDDikti ini, maka semakin besar pula dana yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri tersebut. Makanya kenapa UNJ hanya dapat segitu, dan alhasil malah dititik beratkan kepada mahasiswa untuk membangun ini, untuk mengembangkan universitas. Kan padahal kan yang salah birokrat, tapi malah mahasiswa. Kan parah banget itu. Iya sih, bener banget. Iya, Nambahin parah sih. sih. Parah sih. Iya. Jadi kita yang kena Nggak sih, imbasnya. gue pengen nambahin aja sedikit. Menurut gue lihat dari IG-nya BEM UNJ ya, yang rilis audiensi bersama WR2. Jadi itu ternyata tuh para birokrat UNJ tuh mengkaji ulang tentang SPU. Jadi itu SPU tuh bukan lagi minimalnya 750, tapi 0 di semua prodi. Jadi secara nggak langsung Oh, Oh iya. jadi secara nggak langsung tuh menurut gue ya masih ada hati nuraninya lah, walaupun masih kejam gitu ya, iya. masih juta. Oh berarti udah nggak ada minimal 5 juta lagi ya, Iya, Nat? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Iya, pas audiensi kemarin tuh menuntut kan tuh si BPNJ-nya supaya paling nggak dibebasin lah 0. Ya udah, dan akhirnya terpenuhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu untuk tahun ini, berlaku mulai tahun ini. Iya, kan kebijakan SPU tiap tahun berubah, ya kan, seperti kita tahuin. Jadi mungkin aja kebijakan untuk tahun ini. Terus juga bagi yang belum tahu misalnya kebijakannya apa dan sistemnya bagaimana, itu bakal jelasin nih, ya kan. Jadi tuh SPU UKT ini tuh termasuk ke dalam 3 golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 itu yang istilahnya itu prodi-prodi yang peminatnya kurang banyak, dan yang ketiga itu yang seperti kita ketahui yang 6 prodi itu. Nah, jadi sistematikanya itu seperti ini. Misal nih, Haikal daftar, kan ada 3 pilihan tuh. Haikal daftar pilihan pertama sosiologi, pilihan pertama pendidikan IPS, pilihan kedua pendidikan IPS, dan pilihan ketiga itu Ilkom. Nah, Ilkom kan masuk ke golongan ketiga dan golongan favorit gitu ya. Dan ternyata Haikal ini
masuk ke pendidikan IPS. Aturan Haikal kan nggak usah bayar SPU ya kan, karena Iya. dia nggak masuk ke dalam. Seharusnya nggak usah bayar. Tetapi sistem pada SPU tahun ini tuh dia harus bayar sesuai dengan apa yang dia pilih, walaupun dia nggak masuk, walaupun dia masuk gitu. Keji banget ya sih. Parah deh. Parah sih. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan soal SPU? Udah sih. Karena ini Paling ya ilmu baru sih pengetahuan baru kalau misalnya ternyata SPU ini ternyata minimalnya 0. Jadi kayak ditinjau kembali lah sama birokrat, ada sisi baiknya. Oh iya, gue mau nambahin satu lagi. Ternyata Apa tuh? di audiensi WR2 itu yang kemarin itu ternyata birokrat tuh mau menghapus kayak pandangan kalau misalnya UKT kalau SPU itu bakal masukin pokoknya besaran SPU itu bakal berpengaruh. Nah, yang gue lihat sih katanya para birokrat tuh pengen ngehapus stigma itu gitu loh. Itu itikat bagusnya sih menurut gue. Jadi kayak nggak ada pandangan lagi gitu kalau misalnya berapa besar SPU lu bakal nentuin lu masuk apa enggak. Nah iya tuh, soalnya banyak juga orang-orang berpandangan pada saat kemarin-kemarin tuh semakin besar sumbangan atau SPU, maka semakin besar juga presentasi keterima di UNJ. Mungkin ini kali ya, dengan SPU itu nggak ada minimalnya, maksudnya minimalnya itu 0 ya. Mungkin iya benar tadi, bisa ngerubah stigma dari orang tua sendiri. Iya benar. Paling orang-orang yang berduit aja sih yang mau nyumbang. Bukan banget sih. Lagi itu kan. bukan gue juga. Ini menarik banget ya, apalagi untuk calon mahasiswa baru yang mungkin masih kurang pengetahuannya soal SPU. Jadi dia asal ngisi aja gitu kan. Jadi makasih banget buat pengetahuannya. Ngomong-ngomong soal kuliah nih, bentar lagi kan mau UTBK ya, mau SBMPTN, ujian mandiri dan segala macamnya buat masuk ke perguruan tinggi. Dan mungkin aja ada calon mahasiswa PIPS yang lagi dengerin podcast ini sekarang. Asik. Pengen tahu gimana sih caranya survive sebagai maba di tahun pertama kuliah. Karena gue sempat baca nih ya, kalau misalnya mahasiswa baru tuh punya kecenderungan buat kayak ikutin semua kegiatan. Itu nggak buruk sih, cuman kan pasti ada pengaruhnya juga ya. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakuin dan apa yang seharusnya nggak dilakuin buat para maba-maba? Coba Nat, tadi lu Nat. Ya, Natasha coba. jadi gue dulu ya. Nah, Iya boleh. Dan bener sih apa katanya tadi Vini gitu, pasti mahasiswa pengen ikut semuanya, pengen semua acara diikutin gitu sih bagus. Tapi kalau menurut gue bagi mahasiswa baru sih ya, jangan terlalu fokus di kayak misalnya kepanitiaan ataupun organisasi gitu, karena kalau misal semuanya lo ikutin, proses belajar lu tuh bakal nurun gitu. Ntar mungkin juga pasti lama-lama lu tuh juga bakal bosen gitu dengan organisasi itu. Jadi kalau menurut gue, lu pilih satu organisasi yang menurut lu pas dan itu lu tekunin tanpa lu harus ngurangi waktu belajar lu. Gitu aja sih. Iya. Kalau misalnya dari gue sih cara survive ya buat maba, paling pertama sih yang harus ditekanin dalam diri tuh sopan santun ya, baik sama teman, dosen, cutting kalau bisa. Terus Iya benar. yes, yang penting itu kalau jadi maba mahasiswa baru, yang penting sopan santun aja. Kayak kalau misalnya ada tata cara buat ngecek Iya, dosen. Iya tuh bener. Terus Penting banget. penting banget. Soalnya itu bakal dosen tuh nggak ada yang tahu, tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa baik. Iya. Nah, Swing. mood swing. Jadi ya yang penting sih sopan santun sih kalau buat mahasiswa baru. Sama jangan terlalu bertingkah sih ya, jangan macem-macem.
Bener kata Natasha, kalau misalnya masih maba, mahasiswa baru, jangan terlalu banyak ikut organisasi. Ingat tujuan lo kuliah tuh apa? Mau main, mau belajar, apa mau organisasi? Kalau gue sih mau Berarti belajar. kayak niat gak sih? Kayak lu tuh harus niat lu tuh lurusin dulu mau lu apa gitu. Kalau emang Iya. lu belajar ya lu tuntut tuh ilmu. Bener banget. Terus lu juga Setuju sih. gini sih, seharusnya lu ikutin kata hati lu sendiri, jangan gampang mudah terpengaruh sama orang lain. Kadang kalau masih maba itu temennya ikut organisasi ini, gue pengen ikut juga lah. Nah, Punya iya, pendirian gitu. Jadi mulai sekarang mungkin bangun pendirian lu. Jadi jangan boleh dengerin kata orang lain, tapi yang terpenting sekali lagi ikutin kata hati lu. benar-benar. Jangan bergerombol juga kalau misalnya ikut organisasi itu kayak si A ikut, ntar si B, si C, si D tiba-tiba ngikut, tapi nggak sesuai apa kata hati, benar. Latah gitu ya. Latah gitu loh. Satu lagi, kalau misalnya Apa-apa? mahasiswa baru jangan main bergeng-geng gitu. Misal kayak ada circle ini, circle itu, kalau bisa tuh baur gitu. Kalian kan baru, namanya juga mahasiswa baru gitu. Ya cara survive tuh ya kalian harus kenal orang-orang baru juga. Gimana caranya kalian bisa mengadaptasi diri kalian, gimana caranya bisa ngertiin diri kalian, diri orang lain maksudnya. Iya sih. Tapi kalau gitu susah gitu nggak sih Kak? Karena menurut gue kan ada orang-orang yang emang kita nggak nyaman temenan sama dia, nyamannya sama si A gitu. Kalau kayak gitu gimana sih? Apa harus tetap membaur juga? Ya kalau dari gue pribadi boleh kalau misalnya kalian punya circle gitu. Nah tapi dalam kata lain kalian tuh juga harus berbaur gitu. Misal kalau kayak ada kumpul-kumpul kelas gitu, ya udah kalian ikut aja. Itu dengan galang apapun bisa ngebangun kesolidan kelas kalian, angkatan kalian gitu. Siap. Sama kalau gue sih mau nambahin, kalau misalnya ngindarin kayak circle-circle atau geng-geng ini, kalau di kampus ini kan di kuliah ini kalian pasti bakal kerja kelompok. Kalau bisa cari kelompok, setiap kelompok tuh beda-beda orangnya. Jadi kayak kita tuh bisa tahu, oh sifat si ini gini loh, oh dia tuh orangnya kayak gini loh, oh ini gini loh. Jadi kayak kita bisa tahu menilai orang-orang ini tuh kayak gimana. Jadi nggak buat kelompok sama itu aja. Itu aja. Benar. Jadi kita cuma temennya itu doang, nggak bisa nambah konektivitas. Oke, gue rasa udah sampai sini dulu obrolan kita. Seru banget. Cepet banget dah. Dari yang serius sampai nggak serius. Makasih banyak buat kakak-kakak dan teman-teman dari Asoma yang udah bersedia meluangkan waktunya. Buat kalian yang dengerin juga, please tungguin podcast selanjutnya dari Kominfo dengan topik yang pastinya nggak kalah menarik.